Allahumma inni as'aluka fahman nabi wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma inni bi'ilmi wazinni bil hilmi wa akhirni bittaqwa jamilni bil afiyah waj'alni bil afiyah ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Inna sesungguhnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi. Inna sesungguhnya saya arsalna itu mengutus siapa saya pada kamu. So kamu Muhammad bil haqqi dengan membawa petunjuk, maksudnya kebenaran. Bil haqqi dengan membawa kebenaran, maksudnya bil huda. Dengan apa? Membawa petunjuk. Basyiron kali memberi kabar gembira. Beri kabar gembira man pada orang ajaba yang mengabulkan siapa man ilahi kepada al-haq. Wa nadhiron dan menakut-nakuti man pada orang lam yujib yang tidak mengabulkan siapa man ilahi kepada al-haq. Jadi Allah ini membuat pernyataan dengan kalimat tauhid. Inna dan tauhid. Jadi sungguhnya saya mengutus kamu Muhammad bil haqqi dengan membawa kebenaran. Nabi Muhammad ini ke dunia, dilahirkan ke dunia terus diangkat jadi rasul. Jadi arsalna itu maksudnya diangkat jadi rasul. Itu membawa kebenaran. Terus basyira wa nadhira. Nabi Muhammad itu ngasih kabar gembira, kabar senang orang yang mau menerima kebenaran. Wa nadhiron, memberi kabar yang tidak menyenangkan. Itu neraka bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran. Tinggal kita ini milih menerima apa tidak. Makanya benar kan kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat saya itu masuk surga. Kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Nah, sahabat zaman itu heran, masa ada orang enggak masuk surga. Itu kan orang teler, bukan esteler, tapi orang teler. Sehingga Nabi tanya, kira mayak bayar Rasulullah, orang enggak itu siapa? Kata Nabi, man atau anida kolal jannah wa man asoni faqad aba. Orang kalau taat tunduk pada saya jakolal mesti membuswar. Man asoni faqad aba. Orang yang durhaka pada saya faqad aba, itu berarti tidak mau masuk surga. Nah, orang yang manaba itu ada dua, dengar dalam pahami. Artinya ada orang itu tidak mau menerima sama sekali, berarti orang kafir. Itu berarti nggak masuk surga sama sekali. Orang manaba itu dia mau menerima agama Islam, mau, cuman melakukan ajarannya, nggak mau sholat jarang-jarang, puasa jarang. Itu ada teman-teman aba. Kalau matinya bawa iman, ada harapan masuk surga, mesti berbesar. Tapi rokok bulu. Kamu paham maksudnya? Jadi Nabi itu diutus oleh Allah bil haqqi dengan membawa kebenaran, maknanya al-huda. Terus basyira wa nadhira. Wa in min ummatin, dan tidak ada bermula umat itu khola kecuali sudah lewat. Itu ilah khola kecuali sudah lewat, sudah berlalu. Salafa sudah lewat. Fiha, di dalam umat. Nadhirun, siapa nabi yang menakut-nakuti. Nabi yumdiru yang menakut-nakuti. Siapa nabi yang pada umat. Nah, ini Allah tegas dan sampai pakai in. Nah, terus in min ummatin, minnya min zaidah, menegaskan tidak ada satu umat pun di dunia ini kecuali
Dulu sudah ada nabi yang diutus untuk memberi peringatan. Makanya nggak ada alasan saya nggak tahu, saya nggak paham. Yang nggak paham itu kamu apa? Kamu apa salah paham apa nggak mau paham? Salah paham apa nggak mau paham? Jadi semua umat itu nggak ada yang lewat. Sudah ada nabi masing-masing. Mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris terus sampai Rasul. Maka nggak ada alasan. Nah, iman itu nggak ada alasan. Orang yang nggak. Wa iyukadzibu, dan apabila membohongkan siapa kufar Mekah kepada kamu ai ahlama kata, wahai ai ahlama kata. So wa iyukadzibu, apabila membohongkan kamu ai ahlu makata. Ai itu ai tafsiri, ya tafsiri domirnya yukadzibu itu ai ahlu makata. Faqad kadzdzaba, maka benar-benar membohongkan aladina siapa orang-orang min qablihim, dari sebelumnya siapa? Kufar Mekah. Saat yang datang pada aladina rusuluhum, siapa beberapa utusannya aladina, datanya bil bayinati, dimana al mukjizat, bil bayinati dengan membawa mukjizat, ayat mukjizat, wabiz zuburi, dan dengan membawa beberapa lampiran kitab. Ayat zubur itu ayat lampiran di kitab kasukufi Ibrahimah, seperti suku Fi'ib, beberapa lampirannya Nabi Ibrahim, wabil kitabil munir, dan dengan kitab al-munir yang menerangi. Dua ya kitabil munir itu atau Taurat wal Injil dan Injil. Makanya fasbir, maka sabarlah kamu Muhammad, kamaso baru koyo oleh sebagaimana sabar siapa rusuluhum. Nah, ini Nabi itu berkali-kali dihibur oleh Allah dalam Quran. Ketika Nabi ini mengalami susah karena ngajak umatnya itu repot. Umatnya repot. Sehingga bahasanya wa iyukadzibuka faqad kudzibal ladzina min qabli Muhammad. Kalau penduduk Mekah itu kamu ajak iman nggak mau, bahkan kamu dibilang bohong, kamu bilang gila, tukang sihir. Belum umat-umat dulu, nah sebelum orang kafir Mekah, itu saya kasih para rasul, yang rasul itu membawa mukjizat yang aneh. Nabi Musa ya kan punya tongkat, ya kan, tangannya dimasukkan apa itu, tiapnya bisa mengeluarkan sinar, macam-macam, ya kan. Untanya Nabi Soleh, paham ya, macam-macam. Itu aja mereka nggak percaya, masih dianggap rasul itu bohong. Kan? Bahkan tidak hanya saya kasih mujizat, wabiz zubur. Nah, jadi ada zaman dulu itu namanya suku, beberapa lampir gitu ya kan. Kalau sekarang beberapa koras, bukan berupa Quran, kitab yang besar itu enggak, beberapa lampir maka suku Ibrahim wa Musa. Tahu kan? Seperti Nabi Ibrahim kasih suku beberapa lampiran. Dan akhir-akhir ada namanya wal kitabul munir, yaitu Taurat Injil. Taurat Injil bahkan Zabur. Allah Nabi Muhammad berkur banyak fasbir kama sabar, Muhammad kamu sabar. Ini dari pelajaran berharga. Gimana yang berharga itu loh, supaya kamu tidur itu nggak banyak cemas, nggak banyak susah. Apa yang kita alami, supaya apapun yang kita alami, itu pernah dialami orang juga, ada kamu sendiri, ya enggak Pak? Kamu paham? Jadi ini ada pelajaran yang berharga yang kalau kamu sadari, supaya kamu hidup tidak sepanjang, tidak pening. Nah, ketika pening, kembali lagi. Jadi hidup itu bisa menghibur diri sendiri. Iring-iring loh. Semua yang kita alami yang pahit-pahit, itu juga pernah dialami oleh orang lain. Contoh, kamu tinggal mati bapak kamu, orang lain juga seperti itu. Ya kamu sendiri, ya enggak? Kamu tinggal mati ibumu, misalkan, atau kedua orang tuamu, yang lain juga alami seperti itu. Kan kamu sendiri, paham? Ngerti kan? Nah, kamu ngapa-ngapa, kalau harus hukum ngapa-ngapa, orang nggak ditutup. Wah, untuk bikinnya mati dulu, masih utuh, ngomong, paham ya? Jadi kalau ada orang lain kehilangan kambing sebagainya, orang lain juga pernah mengalami. Jadi kita ini ada apa ya? Ada penghibur. Oh, yang ini tidak saya saja. Paham? Akan ditinggal pacar sama saja, tidak kamu sendiri.
Paham? Daripada sakit hati, enak sakit gigi. Paham? Ngerti kan? Nah, di Quran itu ada pelajaran sangat berharga. Sumakhatu. Nah, ini ujung-ujungnya kata sumakhatu, kemudian menimpakan siksa, menurunkan siksa siapa saya? Akhot itu saya menimpakan siksa, menurunkan siksa siapa saya? Aladina pada orang-orang kafir yang kafir siapa aladina? Bitakdibihim, sebab membongkarnya aladina. Kalau orang kafir ini saya timpakan azab, sebab dia membohongkannya aladina pada para rasul. Bitakdibihim, sebab membohongkannya aladina, itu namanya masdar untuk pada fa'il, membohongkan pada beberapa utusan. Makanya kalimatnya Allah fakaifa kana nakiri fakaifa, maka itu bagaimana, karena ada nakiri apa ingkar saya, ingkar saya alaihim atas aladina kafar, ingkar bil ukubati dengan menyiksa, wal ihlaki dan menghancurkan, aihua artinya bermula al ukubah wal ihlak itu waktu terjadi, mau aihu di dalam waktu terjadinya, mau ke dalam waktu terjadinya al-ukubah. Pakai ingkar, bagaimana kalau aku mau ingkar? Wong perbuatan mereka seperti itu, sehingga saya nggak ingkar menyiksa mereka. Padahal Allah itu Ghafurur Rahim, Rahman Rahim. Tapi ketika udah kebangetan, keterlaluan, maka Allah nggak ingkar untuk menyiksa, nggak segan-segan untuk menyiksa. Kau paham? Pakai karena bagaimana saya mau ingkar? Kemudian perbuatannya sudah berlebihan. Ngerti tidak maksudnya kan? Alam taro, adakah tidak tahu siapa kami? Alam taro, ono kora weruh sapa sira? Taklah, mosok kamu enggak tahu. Annallaha rasulunya Allah anzala. Jadi kalimat taro berarti pakai melihat, pakai mata. Masuk mata kamu tidak pernah melihat, kan? Bahwa Allah Ta'ala itu anzala, menurunkan siapa Allah minas samai dari langit, dari arah atas, ma'an pada air hujan. Fa'akhrajna, maka mengeluarkan siapa saya, kata Allah, fihi itu di dalam lafaz fa'akhrajna, iltifatun bermula berpindah, anil ghaibati dari ghaib. Saya mengeluarkan bihi, sebab mak atau dengan mak itu samarotin pada beberapa buah-buahan, mukhtalifan yang berbeda-beda, alwanuha opo piro-piro warnani. Berapa warnanya samarot? Contoh keakdoro seperti warna hijau, wa akmaro dan apa merah, wa asfaro dan kuning, wa ghairiha lan lainnya akdor ila akhir, termasuk hitam, termasuk putih. Alam taro, mosok mata kamu tidak pernah melihat, di bahasa kayak gitu kan? Mosok mata kamu tidak melihat. Allah menurunkan apa? Hujan dari langit. Ini perhatikan nih kalimatnya anallaha, itu namanya kalimat goib. Ya. Terus fa'akhrajna, saya Allah, paham? Berarti dari goib pindah ke mutakal, itu bahasanya iltifat, paham? Nah, jadi iltifat ini kan, ini supaya Quran itu indah. Jadi tidak lurus saja, tapi ada nilai keindahan. Jadi supaya diperhatikan, ada nilai kita suka perhatikan. Fa'akhrajna, saya yang apa? Yang mengeluarkan. Jadi kalau nggak kalimat saya nanti salah paham. Kayak yang mengeluarkan itu air. Makanya fa'akhrajna, maka mengeluarkan siapa saya. Kamu paham? Nah, langsung saya mengeluarkan, bukan air. Justru air saya menurunkan. Apa iltifat? Kan sudah ngaji kan? Iltifat itu pindah. Justru dari goib ke takalum, kan dari takalum ke goib, dari khitab ke goib, muter-muter kayak gitu. Kan kalimat itu ada goib nggak ada orangnya. Mutakal besar saya. Apa saya? Terus khitab itu diom orang yang dibicarain. Nah, terus dari air hujan itu tumbuhlah buah-buahan yang berbeda-beda warnanya. Cuma tanahnya sama, warnanya berbeda-beda, rasanya pun beda. Satu hamparan kalau ditanami cabai pedis, kalau semangka apa? Manis. Wah,
Kalau durian, nah, dan itu cabai itu ada yang merah, ada yang kuning. Kau paham? Buah bocor itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Mas hitam jangan sini, wah. Masa hitam dalam sini, wah. Lurus aja, masa orang. Mungkin tidak, seperti itu menunjukkan apa? Kekuasaannya. Gubernur kok masih gak percaya. Wa minal jibali, dan itu sebagian daripada beberapa gunung. Judadun bermula beberapa jalan. Gunung pun jalan. Sam'u judatin bermula judad jam 8 judah. Torikun jalan fil jabali di gunung. Wa ghairaya jabal. Bidun yang putih-putih. Wa khumrun dan merah-merah. Wa sufrun dan kuning-kuning. Mukhtalifun yang berbeda-beda. Alwanuha. Opo piro-piro warnane judat, disida dengan keras, wadok fi dalam lemah, sida keras, wadok fi dalam lemah. Wagoro ibu dan beberapa batu besar, wagoro ibu dan beberapa batu besar yang sangat hitam. Lalu saja kata ya. Wagoro bibu, dan beberapa batu besar yang sangat hitam. Sudun ditakluk kan ireng-ireng. Wah. Sudun kan ireng, berarti kan ireng-ireng. Yang hitam. Akbun bermula wagorobib itu atau ala judadun. Ai syukurun. Ai itu nafsi lafad wagorobib. Ai syukurun beberapa batu besar syadidus sawati yang sangat hitamnya. Yuqalu dikatakan kathirun dengan banyak. Apa yang dikatakan? Aswadu hirbibun. Aswadu hitam, hirbibun yang sangat hitam. Wasirun kai sangat ireng. Wah. Paham ya? Berarti ada hitam, ada sangat hitam. Ono putih, ono sangat putih. Wa qalilan dan sedikit. Sedikit bahasa hirbibun aswad itu jarang. Yang banyak itu aswadu hirbibun. Hirbibun sangat apa? Hitam, aswadu yang hitam. Wa minal jibali judatun. Pakai min semuanya ya, paham? Jadi di antara gunung-gunung itu ada yang punya lereng. Iya, jarak paham? Nah, termasuk Gua Hiro. Gua Hiro, Gua tuh. Makanya kalau kamu nanti ke Mekah saya Mekah ke siapa ke gunung apa? Gunung Gua Hiro itu di Mekah tinggi. Kalau sekarang kayaknya enak juga apa dibangun tangganya bagus nih kalau untuk aja. Kalau zaman susah juga itu masih ya sudah ada rusak jalannya. Udah pokoknya setengah harian jalan itu. Mulai atas setengah harian. Pagi itu kira-kira jam 10 jam 11 baru nyampe ke atas. Masuk Gua Hiro itu lebih rumit daripada mau nyium Hajar Aswad. Lebih rumit. Dan itu saya ngakuin. Saya di atas itu ibu kamu itu pada perempuan itu sudah ke bawah, kan di atas ke bawah itu. Jadi Gua Hiro itu panjang untuk gini, cuma bisa dipotong. Kalau dipotong nggak bisa masuk. Guanya Pak, dari potong, tinggal potong. Itu ibu sudah masuk, saya masih di atas, masih kuning. Wah, apa iya pandai masih kan. Lama-lama bisa masuk. Masuknya susah. Karena orang kecil, orang barat besar. Jadi saya masuk Gua Hiro itu lewat kakinya orang besar musuh. Kok besar orangnya? Kalau jalan biar nggak bisa dirusuk itu menanya orang kecil. Orang kecil itu Pak musuh sampai ke ujung batu yang pernah diduduki Nabi ketika Nabi di Gua Hiro. Itu ujungnya dikasih lubang kecil gitu kan. Kalau orang besar nggak bisa lewat. Kalau yang kecil itu bisa lopos. Nanti dari ujung itu balik lagi. Nah, balik lagi ke atasnya itu ditarik pakai sarung rame-rame senang kan buru-buru sambil senang ada kebanggaan tersendiri. Jadi gunung itu ada yang punya jalan. Saya lagi gunung. Nah warnanya ada yang putih-putih, ada yang merah.
Dan kalau buah-buahan ada yang putih merah, paham? Gunung atau lereng gunung juga ada yang putih, yang merah, semua merah. Kayak Gunung Uhud itu semua merah. Makanya Wakila itu digelar ada emas, gunung emas. Gunung Uhud itu panjang, sini sikut, masa. Oh panjang, Gunung itu panjang, sini sikut sama, tahu sikut kan? Tahu ya, kalau tahu berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikut raro. Kalau nggak tahu masa selfie ini lewat anda. Jadi yang macam-macam warna itu nggak ada buah-buahan. Gunung atau lereng gunung juga mukhtalifun alwanuha. Bahkan baknya hitam besar-besar, gede-gede, besar-besar hitam. Wah gede itu. Wah, terus gede itu. Yang susah itu kurus hitam. Nah ini gede kita pegang. Carilah suami yang besar hitam. Waduh, kuat percaya, Pak. Wa minan nasi, dan itu sebagian daripada manusia, wadawabi, dan beberapa hewan, wal an'ami, dan beberapa hewan piaraan, mukhtalifun, bermula golongan yang berbeda-beda. Dibuang tadanya. Wa minan nasi, dan itu sebagian daripada manusia, wadawabi, dan beberapa hewan, wal an'ami, dan beberapa hewan piaraan, mukhtalifun, bermula golongan, Mas, yang berbeda-beda. Menurut ditulis so gagal, ora iso, enggak mau tulis was, yakin aja, mau coba iso. Mukhtalifun itu dibuang tadanya, aisyufun mukhtalifun, bermula golongan yang berbeda-beda, alwanuhu. Nah, apa beberapa warnanya mukhtalifun, aisyufun mukhtalifun, alwanuhu beberapa warnanya sinfun mukhtalifun. Kadalika yang seperti itu berbedanya buah-buahan dan gunung. Kadalika yang seperti itu. Apa sebetulnya kakhtilafis simari, seperti berbedanya beberapa buah-buahan, wal jibali, dan gunung. Jadi kalau gunung buah-buahan punya warna yang berbeda-beda, manusia hewan juga punya warna yang berbeda-beda. Maka jangan heran mau ono sing ireng, ono sing putih. Ayo, ireng lurus wae ngono. Ono sing putih, ono sing ireng, ada yang semu putih, semu hitam. Ireng ya ora, putih ya ora. Saya ini enggak paham. Hitam tidak, putih tidak. Bagus, paham? Ireng, orang putih kan ya kayak buli. Putih, wah. Bagus. Pak, yang bagus itu enggak ireng, enggak putih. Mutawasit. Ngerti mutawa? Yang sedang-sedang. Tapi hitam tuh hebat, jarang sakit. Wong ireng lo arang lo. Kok penyakit itu takut. Nyamuk aja gak pernah ya? Nyamuk aja gak pernah. Jadi kalau tidur di hutan aman ini. Nyamuk juga berani. Jadi hewan pun juga gitu ya, coba sapi. Ada yang hitam, kan? Ada yang agak merah, ya kan? Ada yang putih. Bener lah di Quran kan? Jadi mukhtalifun alwanuhu kadalika. Ada seperti berbedanya buah-buahan dan gunung. Dari semua yang diterangkan oleh Allah, baik manusia, hewan, dan semuanya itu innama yakhsha min ibadil ulama. Ini. Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah pada Allah min ibadihi, kali sebagian kali dari beberapa hambanya Allah, al ulama, siapa? Ulama, orang-orang yang berilmu, bikhilafil juhali, berbedanya orang-orang yang bodoh. Contohnya kakufari Makkah, seperti beberapa orang kafir Mekah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, itu zat yang mulia, gak ada yang menghalangi, gak ada yang mengalahkan. Yo fi mulkihi, dalam kerajaannya Allah. Ghafurun, itu zat yang banyak mengampuni. Banyak itu namanya sifat muha lalu afro fakulun kan.
Banyak mengampun li dunubi ibadi kepada beberapa dosa hambanya Allah al-mu'minina yang mukmin semua. Jadi ngene yo. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kemarin saya terangkan innama itu adat atau arat. Kalau bahasa adat istisna, adat mengecuali, ya, adat kosong, adat untuk meringkas atau mengkhususkan. Ini ngaji penting. Ini nikmat, rasanya itu nikmat. Jadi yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Maka dengarkan ya, khutbah itu kan tiap Jumat, Jumat kan? Ittaqullah, tiap Jumat. Tapi pelaksanaannya di masyarakat tengok, tentu yang bisa takwa melakukan perintah, menjauhi larangan, pasti yang punya ilmu, karena dia tahu caranya. Makanya kalau mondok itu syukuri, ya kan? Tidak semua orang ditakdir mondok, tidak semua orang. Karena ciri-ciri orang dikendai Allah baik itu difahamkan ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Difahamkan ilmu. Ini harus kamu syukuri. Alhamdulillah saya tadi mondok. Lo kalau mondok aja mereknya seperti ini, kada mondok kayak apa kan? Malah nggak sholat, ya Pak. Pagi harus berangkat sekolah. Nanti sore jam 5 baru pulang. Duhur bablas, asar bablas. Itu tiap hari. Terus bagaimana kamu balik pondoknya? Punya utang. Jangan dikira. Maka mereka itu hanya senang nafsunya saja, tapi hatinya enggak bahagia. Karena apa? Meninggalkan perintah. Kamu paham? Dan tiap hari bonceng-boncengan. Kadang-kadang yang bukan mahramnya, bukan suami istri. Sadar enggak kan? Syukur alhamdulillah saya mau. Maka mau dinikmati. Orang kalau nggak takdir mondok pasti ada alasan saja. Ada masalah yang kawin dikit, kok panjang itu juga. Nama aku kakek, namanya panjang. Nah, betul tidak? Mau mondok pasti ada usia. Kira-kira ini namanya yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bisa khosyah kepada Allah takut itu hanya orang-orang yang berilmu. Makanya bikhilafil juhal. Orang bodoh itu kalau tobatnya sekedar berhenti dari maksiat. Contoh gini, ada orang tukang judi, tukang mabuk-mabukan, tukang main perempuan dan sebagainya. Dia orang bodoh. Terus dia nggak judi lagi, aku sudah tobat. Sebatas itu saja. Langkah selanjutnya mau istighfar, mau minta ampun, seterusnya itu susah karena nggak tahu ilmunya. Kamu paham? Nah orang kalau tahu ilmunya, ya dulu saya pernah ya makan 5 bilang 3. Kamu paham ya makan 5 ngomong bilang tahu? Wah pulang kamu ke tempat Pak Cucu. Mbak minta maaf. Saya dulu maaf nih Mbak makan 5 kondo telu. Ngerti bahasa Inggris kan? Iya. Mangan 5 kondo telu. Wah sekarang saya kembalikan Pak. Memang dulu itu harganya baru 5.000. Sekarang kan enggak, sekarang kembalikan Pak. 50.000 sekarang kamu udah mampu ya kan? Itu bagus. Ngerti nggak maksudnya? Karena tahu ilmunya. Terus tahu sholat, tahu macam-macam. Nah itu kalau orang punya ilmu. Kembalinya kepada Allah, tidak sekedar berdiri maksiat, tapi ada langkah selanjutnya. Karena dibimbing ilmunya. Paham ya? Pak innama hanya khusus sing belum takwa itu khosyah itu wong sing ilmu. Dibilang berjual. Contohnya kafir Mekah. Orang kafir Mekah itu pada ada abulak berjual, orang pintar-pintar ahli bisnis. Tapi dikatakan bodoh dalam urusan keimanan, bodoh dalam urusan agama. Oh kalau urusan bisnis ngomong pintar, diplomasinya pintar. Dia apa? Orang diplomasinya pintar. Innahu azizun ghafur. Allah Ta'ala aziz. Ya, artinya mulia, tidak ada yang bisa menghalangi rencananya. Semua yang berjalan di alam semesta ini nggak ada yang bisa menghalangi. Kawan ghafurun. Nah, banyak mengampuninya. Coba lidulu bi ibadi al-mu'minin. Tentu yang diampuni orang-orang beriman. Nah, kalau nggak iman ya enggak. Apa yang diampuni dia kafir? Paham? Kecuali kalau dia kafir masuk Islam, dia iman, dia tobat kalau diampuni. Ngerti tidak? Ingat ghafur itu li ibadihi al-mu'minin. Kalau nggak mukmin nggak ada ghafur. Makanya orang-orang non-muslim kalau ingin kecipratan dan percikan sifat ghafurnya Allah harus jadi orang yang beriman. Paham ya? Nah, itu mas.
sini. Kamu yang dekat aja layak ya walayamu. Pakai musuh foto tuh Mbak Badrun. Cari pepesan. Nah, ya Pak, cari bungkusan. Tiap hari ini bersedekah, karena saya 2 bungkus. Kami yang diajar tidak pernah sedekah. Ini kulit-kulit ini Pak. Jangan harus sedekah, rambutan yang ada habis Pak. Bukan malah sedekah itu Pak, ngurangi Pak. Pak, Yesus kamu. Yesus, Pak, ya. Innalladzina turuna wa huwa a'lamu bis-shawab. Mata